Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan semoga pula jerih payah kita diterima oleh Allah sebagai amal solih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzakh hingga di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, di dalam surat Ali Imran ayat 140 Allah Ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamu, itulah hari-hari, nudawilu, menggilirkan kami, mengidarkan kami, akan hari, bainan nas, di antara manusia. Ayat ini persis seperti sabda Nabi, inna zaman, sesungguhnya waktu, qadis tadaro, sungguh telah berputar, kahayatihi, seperti keadaannya, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad ini kita menyimpulkan, ternyata hari itu beredar, hari itu berputar, dari 1 menit menjadi 1 jam, dari 1 jam menjadi 1 hari, dari 1 hari menjadi 1 pekan, dari 1 pekan menjadi bulan, dari bulan menjadi tahun, sampai abad dan seterusnya. Dan itu tidak akan pernah berhenti sebelum kiamat datang. Tanpa kita sadari, ternyata hari ini pun kita berada di dalam tahun baru Masihiyah atau Samsiyah, sehingga ada tahun Qamariyah, kemudian ada tahun Samsiyah. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 114, Allah Ta'ala bertanya, in labistum illa qalila. Kata Allah, wahai umat manusia, kalian tidak hidup di dunia ini kecuali qalilan, sedikit, kecuali sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian itu betul-betul berilmu, betul-betul mengetahui. Berarti informasi dari Allah bahwa hidup kita di dunia ini adalah qalil, sangat amat sedikit, amat sangat sebentar. Kemudian berapa lama sebentarnya itu dijelaskan dalam surat Rum, surat yang ke-30 ayat 55. Wa yauma taqumus saah, pada hari terjadi hari kiamat, yuqsimul mujrimun,
orang-orang durjana bersumpah-sumpah, malabisu ghaira sa'atin, tidaklah mereka hidup di dunia ini kecuali 1 jam saja. Bayangkan, penjelasan yang pertama Allah mengatakan bahwa hidup di dunia ini qalil, sebentar. Ternyata dijelaskan oleh orang durjana sebentarnya adalah 1 jam saja. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 112-113, Allah bertanya, kam labistum fil ardi adadas sinin, wahai umat manusia, berapa tahunkah Anda hidup di bumi ini? Qalu, mereka menjawab, labisna yauman au ba'dha yaumin. Ya Allah, kami hidup di dalam dunia ini 1 hari atau setengah hari saja. Tadi dikatakan hidup hanya 1 jam, kemudian sekarang hidup 1 hari atau hidup setengah hari. Kemudian dijelaskan lagi di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-102, dijelaskan, yauma yumfakhu fissur, pada hari trompet yang kedua ditiup, wa nahsurul mujrimin, dan orang-orang durjana kami kumpulkan di oro-oro maksar, yauma idzin zurqa, mereka kami kumpulkan pada hari itu wajahnya biru muram, zurqa, saking takutnya itu, sampai wajah yang mestinya kuning berseri berubah menjadi biru muram. Yatakhafatuna bainahum, mereka berbisik-bisik dengan teman-teman senasib. Apa yang mereka bisikkan? Il labistum illa asra, tidaklah kami hidup di dunia ini kecuali 10. Ada yang mengartikan 10 hari, namun ada pula yang mengartikan 10 jam. Kemudian limadza yakhtalif, mengapa kok terjadi perbedaan? Ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari, kemudian ada yang mengatakan 10 jam, kemudian paling lama 10 hari. Jawabannya di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 47. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya 1 hari di sisi Allah Rabb kita seperti 1000 tahun yang panjenengan hitung-hitung. Bayangkan, Pak, 1 hari di langit sana, Pak, itu seperti 1000 tahun di bumi ini. Makanya penduduk langit ketika nginceng kita, Pak, mereka menilai, Mas, bro, Anda hidup hanya sesaat saja. Anda hidup hanya sesaat saja. Karena apa? 1 hari di sana seperti 1000 tahun.
Coba kalau jenengan jurusan IPA Pak, 1000 tahun dibagi 24 jam Pak ya, berarti kan ketemu 41,6 Pak. Berarti panjenengan berumur 41,6 tahun sama dengan di akhirat di langit hanya 1 jam. 1 jam. Ya kalau Nabi Nuh manusia terpanjang umurnya sedunia Pak, 1780 tahun kata Ibnu Abbas. Kalau Nabi Nuh orang yang terpanjang sedunia umurnya 1780 tahun, bila dibanding dengan hidup di langit Pak, itu 2 hari kurang sedikit Pak. Coba kalau Nabi Nuh umurnya 2000, berarti kan hanya 2 hari Pak, hidup di dunia. Nabi Ibrahim umurnya 175 tahun. Nggih Pak. Berarti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim hidup di dunia ini kurang dari 4 jam. Nabi Musa umurnya 120 tahun. Berarti sama dengan apa? 3 jam kurang sedikit. Lah panjenengan semua kan umat Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Antara 60 hingga 70. Makanya Nabi Muhammad sendiri membuktikan usia Nabi hanya 63. Usia Abu Bakar 63. Khalifah Umar 63. Khalifah Ali bin Abi Thalib 63. Sementara Utsman panjang sendiri Pak, samanina 80 tahun. Kalau Nabi, Abu Bakar, Umar dan Ali umurnya hanya 63. 63 Pak, itu sama dengan hidup 1,5 jam lebih beberapa menit Pak. Karena apa? Kalau ada orang berumur 62,5 tahun, itu sama dengan hidup di langit sana 1,5 jam. Nabi Muhammad 63, berarti sisa 5 tahun, berarti lebih beberapa menit saja. Kemudian yang perlu panjenengan catat Pak, hidup 1,5 jam ternyata sebagai penentu bahagianya kita besok di akhirat, sengsaranya kita besok hidup di akhirat, surganya kita besok di akhirat, nerakanya kita besok di akhirat. Itu ditentukan oleh umur 1,5 jam. Oleh karena itu, maka panjenengan harus berhati-hati. Harus berhati-hati karena hidup hanya 1,5 jam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam, bukan tempat penghisapan. Sementara akhirat tempat penghisapan, tidak tempat beramal. Sehingga jangan sampai panjenengan ketika di akhirat tiba panjenengan menyesal, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Itu menunjukkan berapa banyak orang ketika hidup 1,5 jam mengabaikan waktu itu, setelah kembali kepada Allah baru menyesal. Kemudian mohon kepada Allah
agar dihidupkan kembali dengan sejuta janji. Kalau engkau mau menghidupkan aku kembali ke dunia, aku akan begini, 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 begitu, begitu, begitu. Ma yamfa. Keinginan semacam itu tidak ada guna sama sekali. Oleh karena itu Pak, maka apa yang harus kita lakukan untuk mengisi umur 1,5 jam itu Pak? Ternyata di dalam Al-Quran Pak, kalau panjenengan memperhatikan segala yang berkaitan dengan akhirat selalu menggunakan sabiqu, berlomba-lombalah, sari'u, bercepat-cepatlah. Kata Nabi, badiru, bersegeralah. Makanya di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Wahai umat manusia, bersegeralah menuju pengampunan dari Allah Rabb kalian, dan bersegeralah, bercepat-cepatlah untuk memperoleh surga menggunakan syari'u. Kemudian di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 21, Allah menggunakan wasabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Berlombalah, berlomba berarti saing-saingan Pak, cepat-cepatan. Kemana? Menuju pengampunan dari Allah, berlomba menuju surga Allah. Kemudian ditambah lagi dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 58, fastabiqul khairat. Wahai umat manusia, bersegeralah menuju segala macam kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ilallah marji'ukum jami'an, karena kepada Allah kalian semuanya akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ketika kembali kepada Allah, pada saat itu semua permasalahan yang diperselisihkan di dunia akan dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya, sehingga terang benderang siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian bandingkan Pak dengan urusan dunia Pak. Di dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat ke-15, Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi mudah untuk dijelajah. Famsu fi manakibiha, maka berjalan biasalah, bukan berlomba, bukan cepat-cepat, tapi famsu, berjalan biasalah ke seluruh penjuru dunia untuk mencari rezeki. Berarti urusan dunia cukup famsu, berjalan biasa. Mengapa berjalan biasa? Karena panjenengan bersemangat, ya rezeki panjenengan segitu, panjenengan santai, ya rezeki panjenengan segitu. Pokoknya urusan dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Orang rajin bekerja rezekinya yaitu, orang yang santai rezekinya yaitu,
korupsi ya rezekinya segitu, namun urusan akhirat belum tentu. Maka perlu berlomba, perlu bercepat-cepat, perlu bersegera. Itulah perbedaan antara urusan dunia dan urusan akhirat, sehingga Nabi Muhammad sendiri mempertegas badiru bil a'mal as-sholihah. Wahai umat manusia, bersegeralah menuju amal-amal yang saleh. Kemudian setelah panjenengan tahu Pak, dalam urusan dunia kita cukup biasa-biasa saja. Tidak perlu menyingsingkan lengan baju, tidak perlu menyingsingkan celana kaki Pak. Namun urusan akhirat perlu menyingsingkan lengan baju. Kemudian sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi umur 1,5 jam tadi? Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang tamu, "Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, dan amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka?" Pertanyaan yang hebat Pak. Coba kalau zaman sekarang orang ketemu Nabi, kira-kira yang ditanyakan apa Pak? Resep sugih, kan gitu aja, atau resep sekti gitu. Namun pada zaman Nabi Muhammad, orang itu bertanya tentang akhirat, karena akhirat adalah lahiyal hayawan, kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi, sehingga harus betul-betul dikhawatirkan. Lebih-lebih kita hidup hanya 1,5 jam dalam pandangan langit sana. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan Pak, wahai sahabatku, amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah 2. Pertama, takwa Allah, takwa kepada Allah, kesanggupan Pak, melakukan semua perintah Allah dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang diperintah pasti baik, pasti benar, dan pasti bermanfaat untuk diri, untuk lingkungan. Kesanggupan menjauhi semua larangan Allah dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang dilarang oleh Allah pasti buruk, pasti berbahaya, baik membahayakan kepada diri sendiri maupun membahayakan kepada lingkungan dan masyarakat secara umum. Itu takwa. Dan ternyata takwa ini hebat. Coba lihat dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, karena gonjang-ganjingnya hari kiamat merupakan peristiwa yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya Pak, fisik manusia paling kuat pun tidak mampu mengatasi. Saking dahsyatnya, pangkat setinggi apapun tidak mampu mengatasi. Saking dahsyatnya guncangan hari kiamat, orang kaya seperti apapun tidak mampu mengatasi. Satu-satunya cara yang bisa mengatasi guncangan hari kiamat adalah ittaqu rabbakum, takwa Pak. Dengan takwa panjenengan akan santai menghadapi guncangan-guncangan hari kiamat. Kalau guncangan hari kiamat saja bisa teratasi dengan takwa, apatah lagi guncangan di dunia, malah kecil. Itulah mengapa Nabi menjawab,
amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Itu amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu. Namun kadang-kadang orang salah paham, Pak. Disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa tidak mau. Alasannya apa? Tidak perlu sholat. Yang penting saya baik sama tonggo. Yang penting saya baik dengan teman. Berarti apa? Dia berhusnul khuluq dengan makhluk, tapi bersuul khuluq terhadap Allah Ta'ala. Berbaik-baik dengan makhluk, Pak, itu diterima oleh Allah, tapi pahalanya hanya dunia saja. Akhirat nihil, tidak ada. Karena apa? Tidak berbaik-baik dengan Allah. Mestinya apa? Yang dimaksud husnul khuluq itu adalah berakhlak mulia dengan Allah, sehingga hak-hak Allah harus dipenuhi. Kemudian berakhlak mulia dengan sesama manusia. Kalau bisa dibanding, Pak, daripada berbaik-baik dengan manusia, berjelek-jelek dengan Allah, mending berbaik-baik dengan Allah, berjelek-jelek dengan manusia. Apa mendingnya? Besok ketika hari kiamat, orang yang jelek dengan manusia, kalau tidak dapat pengampunan dari Allah, masuk neraka dulu. Setelah dosanya terhapus, tinggal imannya, masih ada kesempatan keluar dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Coba kalau ada orang berbaik-baik dengan sesama manusia, berjahat-jahat dengan Allah Ta'ala, maka langsung neraka abadal abadi, sakjek jumblek. Berarti apa? Tidak akan bisa keluar. Makanya kefahaman husnul khuluq di sini adalah berakhlak mulia dengan Allah, berakhlak mulia dengan sesama manusia. Itu yang menyebabkan orang paling banyak masuk ke dalam surga. Kemudian diteruskan, amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah alfamu, mulut. Alfamu, mulut. Mulut, Pak. Mengapa mulut kok merupakan amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu? Karena panjenengan kenal dengan asbun. Apa ya? Asbun kan? Asal bunyi itu, asal ngomong. Padahal la takfu ma laisa laka bi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah Anda mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Lihat, pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban, penglihatan akan dimintai pertanggungjawaban, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Telinga yang kita gunakan untuk mendengar saja, Pak, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang asbun, yang asal bunyi? Kan lebih dasar itu, lebih dasar. Kemudian asbun ini, Pak, kadang-kadang berkaitan dengan Allah. Ini lebih dasar. Kadang-kadang berkaitan dengan sesama manusia. Asbun yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, Pak, banyak, Pak. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-72 dan 73, Pak. Coba jangan renungkan.
laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Masih, anak putra Nyai Maryam. Bayangkan, hanya ngomong Isa adalah Allah. Omongan yang semacam itu menyebabkan orang mukmin menjadi kafir. Walaupun dia sudah haji 40 kali, sudah umroh 73 kali, kalau dia mengucapkan Allah adalah Isa ibnu Maryam, maka kita menjadi kafirun, orang yang betul-betul kafir. Padahal waqalal Masih ya bani Israil ubudu rabbi wa rabbakum. Padahal Isa ketika masih hidup selalu memberi tausiah kepada anak-anak buahnya dengan ucapan wahai bani Israel ubudu, sembahlah Allah. Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Wa rabbakum, Allah adalah Tuhan kamu. Loh Pak, Isa sendiri mengakui kalau Allah adalah Tuhannya, Allah adalah Tuhan orang Bani Israel, maka ubudu, sembahlah itu. Kemudian diteruskan oleh Nabi Isa, innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah, maka Allah mengharamkan dia surga. Karena surga haram untuk dia, maka wa ma'wahun nar, tempat kembali dia adalah neraka. Gara-gara asbut maka tempatnya adalah neraka, surga haram untuk dia. Kemudian ayat berikutnya, laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Salisu salasah berarti apa? Ada tiga Tuhan, kemudian Allah Tuhan yang ketiga, berarti ringking tiga. Allah diringkingkan nomor 3. Kalau juara 1 lumayan Pak ya, dapat emas. Kalau juara 3 perunggu. Inilah pelecehan mereka terhadap Allah Ta'ala, sehingga Al-Quran mengatakan laqad kafaro. Lam taukid Pak, muwatti'atun lil qasam, sungguh-sungguh telah menjadi kafir orang yang berkeyakinan Allah adalah Tuhan yang ketiga. Inilah asbun yang pertama Pak, yang berkaitan dengan Allah. Contoh yang kedua bisa panjenengan lihat dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 88 hingga 91. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka berkata Allah punya seorang anak. Allah punya seorang anak. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnu Allah, Nabi Isa anak Allah. Kalau orang kafir Mekah jahiliyah Pak, mengatakan al malaikatu bintullah, malaikat anak-anak perempuan Allah. Berarti orang kafir Mekah punya anggapan bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Mengapa? Mereka menuduh Allah kawin dengan bangsa jin. Jadi Allah jeblok cinta terhadap gadis-gadis dari golongan jin,
kemudian Allah mengawininya. Perkawinan Allah dengan gadis dari jin itu melahirkan anak putri yang banyak sekali, yang terdiri dari malaikat. Namun anehnya Pak, di samping mereka menuduh Allah punya anak perempuan, mereka sendiri benci terhadap anak perempuan. Sehingga kalau mereka punya istri melahirkan anak perempuan Pak, Masya Allah langsung Pak dikubur hidup-hidup, mau udah kan begitu Pak. Kan aneh itu. Mestinya harus bangga. Karena apa? Punya anak perempuan seperti anak Allah. Lah kok malah bencinya luar biasa. Itulah kelakuan orang-orang kafir jahiliyah dulu. Dan oleh Al-Quran disebutkan laqad ji'tum syai'an iddah. Siapapun yang menuduh kalau Allah punya anak, sungguh kalian datang dengan membawa sesuatu idan yang sangat dibenci oleh Allah, sangat dimurka oleh Allah. Jangankan Allah tidak murka Pak, makhluk besar yang lain pun murka. Lihat ayatnya, takadus samawatu yatafattarna minhu. Gara-gara tuduhan itu Pak, langit sekokoh ini hampir ceblok Pak. Watan sakul ardu, bumi yang sebesar ini hampir terbelah. Watakhirul jibalu hada, bukit yang kokoh, yang kuat hampir ajur, luluh, runtuh. Mengapa? Anda'au lirrahmani walada, karena tuduhan manusia bahwa Allah punya anak. Bayangkan Pak, ngomong Allah punya anak saja ternyata menurut telinga manusia ringan Pak. Taksabunau hayinan, dianggap ringan. Wa huwa indahu azim, namun omongan itu di sisi Allah sangat dahsyat. Sampai langit saja mau runtuh, bumi saja hampir terbelah, bukit saja hampir meledak karena mendengar tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap Allah Ta'ala. Makanya panjenengan harus betul-betul berhati-hati, jangan sampai main-main dalam urusan akidah. Kemudian contoh yang ketiga, asbun yang berkaitan dengan Allah. Di dalam surat Baqarah ayat 245, Allah mengatakan mandalladzi yuqridhu wa qardhan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kasirah. Kata Allah, siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan untuk dia berlipat-lipat yang sangat amat banyak. Setelah ayat ini diterima oleh Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umatnya, termasuk yang hadir adalah orang munafik, baik munafik Madinah asli maupun munafik yang dari kalangan Yahudi. Masa Allah setelah ayat ini turun dan disampaikan oleh Nabi kepada umat, orang-orang Yahudi kembali Pak ke baraknya Pak. Karena di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, di Madinah ada Yahudi Bani Quraidah, di Madinah ada Yahudi Bani Qainuqa, dan di sebelah yang agak jauh ada Yahudi Khaybar. Masa Allah orang Yahudi Pak bengok-bengok, teman-teman, ada kabar baru, ada informasi baru dari langit. Kalau hari ini Allah
Tuhannya orang mukmin bangkrut. Saking bangkrutnya Allah butuh pinjaman dengan bunga berapa persen pun oke. Bayangkan, itu cara mereka memelintir Al-Quran. Allah memberi informasi siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik akan diberi imbalan yang berlipat ganda. Lah kok orang Yahudi punya penilaian Allah sedang bangkrut, negara banyak utang gitu, sehingga butuh pinjaman dengan bunga berapapun oke. Itu yang disebarkan oleh orang Yahudi. Ternyata apa? Omongan orang Yahudi semacam ini tidak dianggap enteng oleh Allah, Pak. Sehingga di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 181 disebutkan, laqad sami Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang bahwa Allah fakir, jatuh bangkrut, sedangkan kami orang-orang yang kaya, sehingga Allah butuh pinjaman kepada kami. Apa kata Allah? Sanaktubu maqalu. Kata Allah, akan kami tulis apa yang mereka ucapkan, Pak. Padahal naktubu itu kan fi'il mudhari', Pak. Berarti di antara artinya apa? Naktubu itu istiqbal, akan kami tulis. Ditambah lagi sin, Pak. Sin tanfis, berarti apa? Menulisnya Allah itu tidak sembarang nulis. Mungkin panjenengan kan tahu, kalau ada undangan penting yang diundang menteri, maka pakai tinta emas, kan itu aja. Kalau ada sumbangan nilainya 100.000 tinta biru gitu. Namun kalau sudah 10 juta ke atas pakai tinta emas, kan begitu kan? Berarti Allah tidak main-main, Pak. Ucapan mereka ditanggap langsung oleh Allah, kemudian ditulis oleh Allah dengan tinta yang luar biasa, sehingga tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa terhapus. Ini menunjukkan betapa marahnya Allah. Waqat lahumul anbiya. Dan tidak hanya itu kejahatan orang Yahudi. Orang Yahudi suka membunuh para nabi bighairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Ya, kalau pembunuh dibunuh cocok. Namun nabi hanya sekedar berdakwah, menginginkan manusia masuk surga, jauh dari neraka, lah kok malah dibunuh. Itulah kelakuan orang Yahudi. Makanya besok pada hari kiamat, wa naqulu dzuqu adzabal hariq, besok pada hari kiamat kami akan mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, rasain siksaan api neraka al-hariq yang sangat membakar ini. Ini ya Pak, asbun, Pak. Beda dengan orang mukmin, Pak. Setelah Nabi Muhammad mengatakan mandalladzi yuqridhu wa qadhun hasana, siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan. Ada seorang sahabat namanya Roh-Roh. Pagi-pagi dia datang menghadap Nabi, kemudian mengatakan, "Bi, apa betul Allah butuh pinjaman dari kami?" Kata Nabi, "Betul." "Bi, mari ikut saya." Langsung, Pak, Nabi Muhammad diajak jalan-jalan di daerah perkebunan. Setelah berada di depan sebuah kebun, lah kok dia ngomong, "Bi, kebun ini milik saya."
Di dalam kebun ada 600 batang kurma yang baru saja mulai berbuah. Berarti masih remaja, berarti masa depannya masih lama itu. Dan di dalam kebun ada sebuah villa lengkap dengan isinya. Karena Allah butuh pinjaman, maka mulai hari ini, jam ini, detik ini, kebun plus isinya kupinjamkan kepada Allah. Setelah itu Pak, lah kok dia bengok-bengok, dek keluar dek, itu istrinya keluar Pak, dengan membawa tas itu. Lah kok dia ngomong, dek tinggalkan tasnya, keluar saja dengan badan kosong itu. Akhirnya istrinya pun meletakkan tasnya kemudian keluar. Setelah sampai dia ngomong, dek kebun plus rumah dan isinya sudah kupinjamkan kepada Allah. Apa kata istri? Alhamdulillah, barokallah, semoga Anda diberkahi oleh Allah. Melihat peristiwa semacam itu, apa kata Nabi? Wahai roh-roh, mulai hari ini kamu dibangunkan oleh Allah istana di surga. Bayangkan, berarti kan sama-sama ayatnya orang mukmin memahami positif kan? Oh, berarti Allah pinjem itu artinya apa? Karena pinjem berarti Allah butuh sedekah, butuh infak. Karena infak dan sedekah itu dianggap oleh Allah sebagai pinjaman, pasti dikembalikan. Itulah faham yang benar. Namun faham orang Yahudi dianggap Allah bangkrut sehingga butuh pinjaman dengan bunga setinggi apapun, oke saja. Kemudian sekarang asbun Pak, yang berkaitan dengan sesama manusia. Zaman sekarang ini malah luar biasa Pak ya. Ya kalau panjenengan tidak pernah memegang HP aman Pak ya. Coba kalau panjenengan memegang HP kemudian lihat YouTube Pak ya, Masya Allah, ada orang ngomong begini, tanggapannya sejuta tanggapan. Tanggapannya pun ada yang lurus, ada yang miring Pak ya. Ada yang ngolok-ngolok, ada yang mengumpat. Lah ini harus diwaspadai. Karena kita tahu bahwa mulut itu paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Makanya jangan sekali-kali orang memfitnah kepada mukminin. Di dalam Al-Quran surat Al-Buruj surat yang ke-85 ayat 10, Allah menyatakan innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, summalam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat sampai mati Pak, maka pasti falahum azabu jahannam, buat mereka siksa neraka jahanam, walahum azabul harik, dan buat mereka siksa yang sangat amat panas. Apa enaknya Pak memfitnah Pak? Kan enak minum es podeng Pak ya, seger. Kan masih enak minum kopi. Memfitnah apa enaknya itu? Ternyata ancamannya neraka jahanam, ancamannya azabul harik, siksaan api yang sangat membakar. Ini kalau fitnah. Bahkan Nabi Muhammad di dalam riwayat Imam Abu Dawud wasahhahul Hakim yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi Muhammad mengatakan mangqala lil mukmin ma laisa fi illa askanahu. Barang siapa yang berkata kepada orang mukmin yang tidak ada pada dirinya, bukan pencuri dituduh pencuri, bukan penjahat dituduh penjahat,
maka orang semacam itu besok pada hari kiamat akan ditempatkan oleh Allah dalam kubangan nanah penghuni neraka. Bayangkan, jadi penghuni neraka ketika dibakar oleh api sampai berangus, sampai membekak, kemudian nanahnya keluar, nanah plus darah keluar, ditadai oleh malaikat dengan bak bau besar. Kemudian setelah penuh, orang yang suka memfitnah orang mukmin disuruh bertempat tinggal di kubangan tersebut. Sedep ya, wong api saja sudah panasnya seperti itu, kemudian sekarang malah berada di nanah, berenang di nanah penghuni neraka. Makanya kalau diantara kita pernah terlanjur zaman dulu melakukan hal semacam itu, bisa Pak diperbaiki, cukup taubat. Dengan taubatan nasuha, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah sehingga menjadi bersih. Kemudian yang kedua Pak, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah al-farju, kemaluan Pak. Kemaluan ini paling gawat dan paling rawan Pak. Lebih-lebih hidup zaman sekarang, yang namanya perzinaan sudah dianggap halalan toyibah. Yang penting redha sama redha. Makanya orang Amerika punya definisi Pak. Apa sih zina? Yang ada sanksinya itu, kata orang Amerika, zina yang ada sanksinya adalah pertama, bila menyetubuhi anak perempuan di bawah umur. Itu baru dianggap zina dan dianggap ada sanksi. Yang kedua, zina dengan perempuan yang punya suami, sedangkan suaminya tidak ridho. Itu baru dianggap zina dan ada sanksi. Bila suaminya ridho tidak apa-apa, boleh Pak, sama-sama dewasa boleh. Nah, gara-gara definisi itu akhirnya apa? Perzinaan menjadi apa? Dianggap halal. Padahal zina itu Pak, kata Imam Syafi'i, azina dainun. Zina itu adalah utang. Utang. Karena utang berarti apa? Kalau ada seseorang berbuat zina Pak, yakin anak cucunya akan ada yang berbuat zina. Bahkan ulama meneruskan tidak hanya satu periode, sampai 7 keturunan Pak. Ada saja dari keluarga dia yang zina. Sehingga betul kata Imam Syafi'i, al-zina dainun. Zina itu adalah utang. Karena utang berarti apa? Harus dibayar, sehingga akan nurun kepada anaknya. Tidak kena anaknya, kena cucunya. Tidak kena cucunya, kena cicitnya, sampai seterusnya. Kemudian Pak, tidak ada Pak perbuatan dosa yang sampai mati pun masih terbawa Pak, terkait, kecuali zina Pak. Kecuali zina. Bayangkan kalau ada orang laki-laki zina kemudian melahirkan anak perempuan, maka besok ketika kawin bagaimana Pak? Siapa walinya? Nah, kan itu kan. Kemudian ketika bapaknya yang menghamili mati, anak perempuan hasil zina mahjubah, terdinding dari apa? Waris Pak. Sekaya apapun bapaknya, namun karena hasil zina belum kawin sudah hamil, perempuan tersebut mahjubah, menjadi perempuan ahli waris yang terdinding, tidak dapat bagian apapun. Bayangkan Pak, itu bahayanya. Kemudian kalau panjenengan ketahui, zina yang paling berbahaya itu ulama-ulama mengatakan sampai 4 Pak. Zina sudah bahaya, kemudian yang akbarul kabair,
Dosa besar yang paling besar 4, Pak. Pertama, antuzania bihalilati jarika, berbuat zina dengan istri tetangga. Ini merupakan perbuatan dosa yang paling dosa. Dosa besar yang paling besar adalah zina terhadap istri tetangga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga pepatah mengatakan, Pak ya, pager makan tanaman. Mestinya tetangga dijaga agar damai aman. Dan itu ciri orang mukmin, sampai Nabi Muhammad mengatakan wawah la yu'minu. Wawah la yu'minu. Wawah la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kata sahabat, siapa bi? Alladzi la ya'manu jaruhu bawaikoh, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Berarti panjenengan harus berhati-hati. Maling jangan sampai maling ke tetangganya sendiri itu. Perampok jangan sampai merampok tonggonya sendiri. Penjina jangan sampai berbuat zina dengan istri tetangga sendiri. Kemudian yang kedua, azina bil maharim, zina dengan perempuan yang jadi mahramnya sendiri. Zina dengan ibunya sendiri, zina dengan dulur wedoknya sendiri, zina dengan bibiknya sendiri, kemudian zina dengan anak perempuannya sendiri. Ini berbahaya. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, sahabat Barok ngomong, saya pernah ketemu paman saya membawa bendera, Pak. Lalu saya tanya, man, ila ain turid, kemana Anda mau pergi? Anda mau kemana? Lalu dia mengatakan, ba'asani Rasulullah. Rasulullah mengutus kepadaku. Ila rajul, kepada seorang laki-laki yang yang menikahi zaujata abihi, istri bapaknya. Kata Barok, untuk apa? Li aqtulahu wa akhadhu malah, untuk aku bunuh dan aku rampas semua hartanya. Bayangkan, berarti zaman Nabi ada orang laki-laki menikah dengan istri bapaknya sendiri. Ketika Nabi Muhammad tahu dan jelas ada bukti, Nabi Muhammad memberi tugas kepada Al-Gojo untuk membunuh dia dan merampas harta kekayaan dia. Berarti apa? Orang tidak layak lagi untuk hidup. Kok sampai begitu? Kemudian yang ketiga, azina bizaujatil mujahid, berbuat zina dengan istri para pejuang. Ini bahaya, Pak. Yang lain pergi perang, melawan orang kafir, membela Islam. Ternyata laki-laki yang tidak ikut perang, lah kok main cinta dengan istri para pejuang. Begini ini bahayanya luar biasa. Sehingga di dalam hadis diterangkan, Pak, setelah hari kiamat tiba, orang yang berbuat zina dengan istri para pejuang disuruh berdiri di hadapan Allah. Kemudian para pejuang datang menghadap, lalu Allah ngomong, khud min hasanatihi masita, wahai pejuang, sekarang ambillah pahala-pahala dia semau kamu. Padahal hari kiamat, hari yang sangat butuh amal, hari yang sangat butuh pahala.
ternyata orang yang berbuat zina dengan istri pejuang pahalanya akan dikuras habis, Pak, oleh para pejuang itu sampai habis. Bayangkan, sholat dia habis, puasa dia habis, haji dia habis, sedekah dia habis, hanya gara-gara jatuh cinta berzina dengan istri para pejuang. Kemudian yang terakhir adalah al-liwatu, Pak. Liwat, Pak. Itu dari lawato yulawitu mulawatotan waliwaton. Berarti apa? Melakukan amalan seperti kaum Nabi Lot. Ini lebih berbahaya. Kalau perempuan sahako yusahihu musahakotan wasihakon. Sihak artinya apa? Lesbian. Hukuman antara lesbian dengan homoseks beda, Pak. Nabi Muhammad mengatakan man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faktulul fa'ila wal maf'ula bihi. Wahai umat Islam, bila Anda menemukan orang melakukan seperti amalan kaum Nabi Lot, maka bunuhlah yang melakukan dan bunuh pula yang diperlakukan. Itu, Pak, syariat Islam. Dan pada zaman Nabi belum pernah terjadi. Zaman Abu Bakar pernah terjadi, Pak. Ketika perang, lah kok Khalid mengetahui ada laki-laki kawin dengan laki-laki. Khalid langsung kirim surat kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bingung. Nabi hanya ngomong bunuh gitu. Bagaimana cara membunuhnya? Maka Abu Bakar mengumpulkan kibar sahabat, pembesar sahabat dikumpulkan, kemudian diajak musyawarah. Waktu itu Umar punya usulan pelaku homoseks perlu diikat, kemudian dibawa ke puncak, kemudian dijatuhkan. Setelah jatuh ditimbun batu. Kemudian Utsman punya pendapat pelaku homoseks cukup disuruh duduk, lalu kita ambilkan batu besar, kita angkat bersama-sama, kemudian kita jatuhkan ke kepalanya. Kemudian lah kok apa? Ali punya usulan, menurut saya dia cukup diikat. Kemudian ambilkan kayu bakar 1 truk, kemudian dibelikan bensin 1 tangki, kemudian dibakar, lalu dia dilemparkan di kubaran api. Begitu, Pak. Ternyata pendapat Ali yang dipilih oleh Abu Bakar. Karena gawat, Pak. Gawat sekali. Di waktu perang kok ada laki-laki kawin dengan laki-laki. Makanya dihukum tegas oleh Khalid bin Walid mengikuti pesan dari Abu Bakar. Ingat, mengapa Umar berpendapat seperti itu, Utsman seperti itu? Pendapat mereka itu tidak ngawur, Pak. Al-Quran mengatakan waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaihim hijaratan min sijil. Ketika kaum Nabi Lot melakukan homoseks dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Tanah yang ada di atas dikebawahkan, tanah yang di bawah dikeataskan, kemudian ditambahi hujan batu min sijil, dari neraka sijil. Lah, dari ayat itu akhirnya apa? Abu Umar ngomong dari atas ke bawah. Berarti apa? Dia di bawah ke gunung dilemparkan. Kata Utsman, enggak, cukup diduduk sana aja. Ambilkan batu, kemudian apa? Ditimbun plek. Mergo apa? Fa'amtorna alaihim hijarah. Kami turunkan hujan dari batu. Berarti kan gini, plek. Kata Ali tidak, diobong. Mergo apa? Hijaratan min sijil. Batu yang sudah dipanggang di neraka sijil. Berarti panasnya 70 kali lipat dengan panas di dunia. Itulah. Nah, dari sini nyata sekali
Ternyata Islam mengatakan bahaya zina itu dahsyat sekali, pembunuhan. Hukumannya apa Pak? Kisah saya cerak 5 menit mati. Karena apa? Tajam. Orang yang sudah kawin berbuat zina diapakan? Rajam. Ditanam segini, dilempari batu, pelek celukit, pelek celukit, tidak mati-mati Pak, lama. Mengapa demikian? Karena rasa berbuat zina dari ujung kaki sampai ujung kepala, maka hukumannya pun ceplok, sakit kan? Dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu beratnya. Dan gara-gara zina, coba lihat di Jakarta tiap hari berapa banyak anak bayi dibuang. Itulah bukti betapa bahaya zina. Sehingga Islam betul-betul ingin menghentikan perbuatan zina dengan cara apa? Membuka pintu lebar-lebar perkawinan, menutup pintu rapat-rapat perzinahan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.